Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan yang saya kasihi, selamat bertempuh melalui pelayanan ini. Dan silahkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara mengambil waktu. Karena saya percaya bahwa untuk sekarang ini kita punya waktu. Tetapi memang saya harus mohon maaf, karena memang lalu kita harus siap dengan kuota. Jadi inilah persoalan kita, tapi baiklah kita bersama-sama di dalam perjumpaan ini, kita ambil waktu dan tidak perlu terikat oleh jam berapa. Silahkan kita ambil waktu jam berapa sesuai dengan kondisi saudara-saudara. Mari kita teduhkan hati, dan di dalam hati ada pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera di atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Bapa kami surgawi, Allah yang senantiasa mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah, oleh karena kami boleh menjalani hari-hari kami. Dalam kondisi apapun, kami merasakan perlindungan dan pemeliharaan Allah untuk kami. Sekarang ini ya Allah, biarlah kami boleh bersama-sama mohon kepadamu agar kehidupan kami senantiasa disemangati dan iman kami disegarkan melalui kehidupan kami yang penuh pengharapan. Berfirmanlah kepada kami agar kami mampu menghayati dan mengimani firman-Mu serta melakukannya di dalam bimbingan kuasa Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang lalu pelayanan saya dalam hal pelayanan firman, memang begini saya buat tata urut itu. Saya tidak langsung membaca firman Tuhan di dalam Alkitab, tetapi saya memang menyampaikan dulu topik apa yang relevan, masalah apa yang perlu kita hayati. Karena inilah tantangan bagi setiap orang yang ingin menyampaikan firman yang relevan, itu harus berpikir, sebenarnya ada apa sekarang ini? Dan itulah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau yang lalu saya menyampaikan firman berdasarkan satu ayat dengan perikopnya, dengan kata kunci, itu percobaan. Menjalani kehidupan ini kita anggap sebagai pencobaan dari Allah. Dan memang dalam pencobaan itu Allah tidak pernah mencoba melebihi dari kekuatan manusia. Yang lebih lagi menggembirakan kita adalah bahwa Allah senantiasa memberikan jalan keluar ketika pencobaan itu terjadi. Sekarang ini, saudara-saudara yang saya kasihi, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk menangkap satu kata kunci pada awal penghayatan firman ini, yaitu pengharapan. Jadi saudara-saudara, pengharapan itu penting. Pengharapan itu sangat berarti di dalam kehidupan manusia. Bahkan dapat saya katakan berdasarkan firman Tuhan
bahwa pengharapan itu menjadi bukti kehidupan. Artinya selama sesuatu, entah hewan, entah manusia, bahkan menurut saya tumbuh-tumbuhan, sekalipun tidak bicara, semua yang hidup itu mesti ciri khasnya itu berpengharapan. Jadi saya ingat apa yang dikatakan dalam salah satu ayat di Kata Perjanjian Lama, di kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 4 yang barangkali sangat jarang dibaca ayat ini. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Jadi ini saudara-saudara. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Jadi barang siapa hidup itu pasti punya pengharapan. Atau kalau saya balik, pengharapan itu menciri kasih bahwa orang itu hidup. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Coba saudara-saudara, anjing itu kan di dalam dunia Palestina, dan termasuk juga ketika Alkitab ini ditulis, anjing itu kan simbolisasi binatang yang najis, binatang yang sederhana, yang sangat rendah nilainya itu. Barangkali ada yang ingat cerita dalam Perjanjian Baru antara orang kaya dan Lazarus itu kan ada pengemis yang datang kepada orang kaya, lalu kemudian orang kaya makan dengan begitu luar biasa nikmatnya, tetapi lalu si ini kere inilah gitulah ya, pengemis ini datang, siapa yang mendekati? Anjing. Jadi ini anjing itu simbol kenajisan dan kerendahan. Tetapi anjing yang hidup, dikatakan di dalam ayat kita, lebih baik daripada singa yang mati. Singa itu simbol kekuatan, simbol kegagahan. Jadi kalau singa yang begitu gagah itu mati, itu ya sudah tidak punya pengharapan. Sebaliknya anjing yang binatang yang sebenarnya dianggap tidak baik dan menajiskan itu, tapi kalau dia hidup, dia itu punya harapan. Nah, begitulah saya katakan bahwa harapan itu penting di dalam kehidupan manusia karena menjadi ciri khas kehidupan. Jadi seorang anak pasti kemudian setelah penararannya itu jalan, dia itu punya pengharapan. Sampai dalam perkembangan kehidupan selanjutnya tetap mempunyai pengharapan. Sampai orang yang usia paling jompo sekalipun sudah begitu tua renta, itu tetap mempunyai pengharapan. Dan pengharapan itu dimiliki oleh semua orang dalam kelas sosial apapun, dalam kelas pendidikan apapun, itu pasti punya pengharapan. Nah, saudara-saudara, sekalipun pengharapan itu penting menjadi ciri khas kehidupan, tetapi jangan lupa loh bahwa pengharapan itu punya efek negatif. Artinya kadangkala orang itu berharap sesuatu, itu lalu kemudian tidak tercapai, mempunyai efek negatif. Amsal 13 ayat 12 menyebutkan pengharapan yang tertunda menyedihkan hati. Keinginan yang terpenuhi itu pohon kehidupan. Jadi pengharapan yang tertunda loh ini ya, belum gagal loh. Itu menyedihkan hati. Jadi pengharapan itu mempunyai efek juga ketika pengharapan itu belum bisa terpenuhi atau bahkan kemudian memang tidak terpenuhi. Ada juga yang dialami oleh orang yang
Alkitab kita, Ayub pasal 30 ayat 26 itu mengatakan bahwa mengharapkan yang baik tetapi yang datang yang jahat, mengharapkan terang tetapi yang datang kegelapan. Jadi dalam kehidupan manusia sering begitu, berharap sesuatu yang bagus, yang indah, yang baik, tetapi yang datang itu yang tidak kita harapkan. Maka pengharapan itu bisa mempunyai efek negatif. Persoalannya sebagai orang beriman, bagaimana ketika pengharapan, terutama hal-hal yang sifatnya duniawi ini, pengharapan kita itu tertunda, itu kita tidak kecewa, lalu kemudian justru meninggalkan iman kita. Ini persoalannya. Dan itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada kesempatan ini saya ingin membaca satu bagian Alkitab yang berkenaan dengan pengharapan. Yang membawa Alkitab atau yang menghadapi Alkitab, silahkan membuka Ibrani pasal 6. Saya akan membaca bagian yang agak panjang. Itu ayat 9 sampai 20. Lembaga Alkitab Indonesia itu memberikan judul berpegang teguh pada pengharapan. Demikian difirmankan dalam bagian Alkitab ini. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengukuhan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Firman yang sangat indah. Berbahagialah setiap orang yang mempercayai firman ini dan secara khusus mendasarkan hidupnya pada pengharapan. Jadi saudara-saudara, kata pengharapan dalam ayat ini diterjemahkan dari satu kata yang dalam bahasa Indonesia, yang sebenarnya dalam bahasa Yunani itu dua kata, prokeimenes, elpitos. Jadi kalau saya terjemahkan agak letterlek itu apa yang diinginkan yang akan terjadi. Jadi sangat sulit diterjemahkan dalam satu kata. Tetapi lalu kemudian Lembaga Alkitab Indonesia itu menerjemahkan pengharapan. Prokeimenes elpitos, apa yang diinginkan yang akan datang. Jadi ini yang disebut dengan pengharapan. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Sauh atau jangkar.
itu katanya, dalam kata Yunani loh ini ya, ini diterjemahkan dari kata angkara. Jadi ini sebenarnya salah satu perangkat perahu atau kapal. Kecil, tetapi dayanya itu luar biasa. Jadi jangkar itu, sauh itu kecil, tapi kapal yang besar berton-ton itu. Jadi kalau sauh itu sudah dilabuhkan, harapannya kapal itu tidak akan bergerak, apalagi sampai akan dibawa arus. Itu tidak. Jadi yang menarik bagi kita adalah bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Luar biasa kan? Daya, kekuatan, sauh jangkar itu. Dan itu adalah pengharapan. Di pengharapan itu jangkar atau sauh yang kuat. Yang kuat bagi apa? Yang kuat bagi jiwa kita. Ya, memang kemudian tidak menyebut langsung soal iman, tetapi ini menyangkut soal psike, jiwa. Jadi ini orang itu kalau pengharapannya kuat, itu kena gelombang sekuat apapun, dia itu kuat karena pengharapan yang menjadi sauhnya itu. Jadi saudara-saudara, kalau kita perhatikan, penulis kitab Ibrani itu mengambil contoh Abraham. Jadi di ayat 15 dikatakan, Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Saya percaya bahwa saudara-saudara semuanya sangat paham cerita tentang Abraham menurut versi Alkitab, kitab kita umat Kristiani. Jadi Abraham yang dipanggil dari Ur Kasdim, diberikan janji oleh Allah supaya Abraham itu meninggalkan keluarganya dan kemudian pergi ke tanah yang akan diberikan kepadanya dan akan membuat keturunannya itu banyak. Itu. Bahkan di bagian yang lain itu disebutkan keturunannya itu akan sebanyak pasir di pinggir laut. Siapa bisa menghitung? Akan sebanyak bintang di langit. Siapa bisa menghitung? Itu ungkapan-ungkapan untuk mengatakan bahwa keturunan Abraham itu sampai tidak terhitung, akan banyak. Tetapi Abraham itu beristri dengan Sarah itu sampai berpuluh-puluh tahun, sampai usianya itu tua menurut ukuran sekarang. Itu belum dikaruniai anak. Ya di situ loh. Maka Abraham itu menanti dengan sabar. Memang ada noda dalam kehidupan Abraham karena kemudian lahirlah itu Ismail dari ibu yang berbeda. Tetapi dari aspek ini Abraham itu kesabarannya luar biasa. Bahkan ketika Iskak itu dilahirkan dan kemudian tumbuh menjadi remaja, Allah itu memerintahkan supaya Iskak itu dikorbankan. Sudah lahirnya saja terlambat, setelah remaja itu supaya dikorbankan, dan kata korban ketika itu adalah disembelih dan dibakar, dikorbankan. Tetapi Abraham itu begitu taat dan meyakini apa yang dijanjikan Allah itu, maka itu diikuti saja. SK itu mau disembelih, lalu kemudian diselamatkan oleh Allah. Ya, Allah menyiapkan domba sehingga SK itu terselamatkan dan kemudian selanjutnya ada sejarahnya sampai turun temurun itu dan memang menurunkan banyak orang. Jadi sampai tidak terhitung itu janji Allah itu terpenuhi. Jadi Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Nah itu yang dikatakan Abraham sebagai sampel. Karena dia sebagai
orang yang beriman. Dan itu memang dikaitkan antara iman dan pengharapan. Jadi kalau saya membaca dari kitab yang sama, dari kitab Ibrani, pasal 11 babnya itu berbeda. Sama-sama kita Ibrani. Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada hubungan, ada relasi antara pengharapan dan iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu artinya apa? Artinya bagi orang beriman pada Yesus Kristus harus mendasarkan pengharapannya itu pada iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan sekaligus bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi mengimani sesuatu itu tidak berangkat dari hal yang bisa kita lihat. Demikian juga pengharapan itu sebaiknya yang bagus secara alkitabiah itu tidak berdasarkan pada apa yang kita lihat. Jadi kalau kita membaca dari bagian Alkitab yang lain, itu jangan berharap kepada sesuatu yang tidak tentu. Itu ada pada kitab 1 Timotius pasal 6 ayat 17, tetapi ada dari kitab yang populer, itu kitabnya tulisannya Rasul Paulus di Roma pasal 8 ayat 24, silahkan saudara-saudara membaca. Roma pasal 8 ayat 24 itu difirmankan, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Pernah juga hal semacam ini agak mirip dengan pengharapan dikaitkan dengan yang dilihat, atau iman dikaitkan dengan yang dilihat. Itu dalam kehidupan Thomas itu. Jadi dia akan beriman kalau sudah melihat stigmata, kelima tanda luka Yesus itu. Jadi iman dikaitkan dengan soal apa yang dilihat. Kalau ini soal pengharapan. Pengharapan itu kalau hanya berhenti pada apa yang dilihat, bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Jadi ini, iman itu sesuatu yang tidak dilihat. Tetapi dampaknya juga sangat luar biasa. Karena iman sebiji sesawi itu akan mempunyai dampak yang luar biasa. Nah, memang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hidup berdasarkan pengharapan itu memerlukan ya yang saya sebut kalau kaitan dengan iman itu ya ketekunan dan kesungguhan iman. Karena memang iman itu akan melahirkan kehidupan yang membuat orang itu kuat. Jadi kalau saya membaca dari kitab Roma pasal 12 ayat 12, mudah diingat ini, pasalnya 12 ayatnya 12, kitab Roma itu Rasul Paulus itu mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesaan, dan bertekunlah dalam doa. Itu sekaligus ini menyampaikan tantangan bahwa pengharapan itu mempunyai tantangan besar, yaitu ketika orang itu menghadapi dan mengalami kesesaan dan merasakan mengalami hidup yang sulit. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesaan, dan bertekunlah dalam doa. Firman ini tentu tidak sulit untuk kita tangkap,
orang mempunyai pengharapan itu memang menghadapi tantangan. Terutama adalah kemungkinan orang itu mengalami sesuatu yang bisa membawa dia tidak sabar dan tidak tekun, maka lalu akan lepas gitu. Ketika orang itu tidak kuat menghadapi tantangan, maka pengharapan itu akan hilang. Kalau dalam ungkapan-ungkapan Jawa, itu ada ungkapan-ungkapan yang mencerminkan kefrustrasian. Jadi itu misalnya saja ungkapan bahasa Jawa, wis entek pengarep-arepe, wis ra ono sing diarep-arep. Jadi katakanlah dalam hal sederhana, kalau sekarang ini ada orang diharapkan tidak mudik, lalu itu orang-orang tua yang mengharapkan anak cucunya pulang dari kota yang mereka bekerja dan tidak bisa pulang, sudah diberitahu bahwa tidak boleh mudik. Maka orang itu yang semula berharap anak cucunya itu pulang, wis entek pengarep-arepe, wis ra ono sing diarep-arep. Jadi ini semacam ungkapan sebenarnya ya secara ringan itu kefrustrasian. Nah, kalau orang mengalami kesulitan-kesulitan hidup, orang lalu kemudian melepaskan pengharapan. Dan jangan lupa loh ya, pengharapan itu bersumber dan berdasarkan iman. Dan bagi orang Kristen, iman kepada siapa? Iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya orang itu diselamatkan dalam pengharapan. Jadi Roma pasal 8 ayat 24 yang tadi saya baca, pengharapan itu menyelamatkan. Kita diselamatkan dalam pengharapan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah 2,5 bulan lah kurang lebih kita mengalami seperti ini. Ya, barangkali kita sudah menerima prediksi-prediksi bahwa suasana ini kira-kira akan berakhir pada bulan Juli atau Agustus, atau kemudian ada yang beri gambaran tuntasnya tas itu Desember gitu. Tapi ini kan prediksi-prediksi. Jadi kapan pastinya kita dipulihkan suasana kita seperti sebelum datangnya COVID-19 itu kan belum jelas. Nah, memang bisa menjadikan orang itu putus asa dan kemudian hidup tidak semangat, hidup tidak sukacita, hidup tidak bergembira. Nah, firman ini mengajak kita supaya bagaimanapun juga, supaya kita itu hidup berdasarkan pengharapan. Karena pengharapan itu yang memberikan itu Allah. Cuma yang perlu saya ingatkan adalah, kita jangan hanya mengharapkan hal-hal yang bernilai rendah di hadapan Tuhan, tadi disinggung dalam ayat itu. Kalau berharap soal kekayaan itu nilai rendah ya. Pengharapan mulia bagi umat Kristen adalah pengharapan penyelamatan secara sempurna oleh Allah bagi orang beriman. Orang boleh menikmati damai kekal surgawi. Dan sebelum sampai ke sana, itu janji-janji Allah dinyatakan di dalam Alkitab kita bahwa Allah itu akan senantiasa menuntun. Jadi kalau yang lalu saya menyampaikan jalan yang berliku-liku, ya, bukan jalan buntu. Maka sekarang saya menyampaikan firman, kita jangan putus asa. Supaya kita itu boleh hidup dalam sukacita, gembira, semangat, bahkan juga masih bermanfaat bagi orang lain. Marilah kita berpegang teguh pada pengharapan. Kita diselamatkan dalam pengharapan. Amin.
Tapi sebelum saya sampai mengakhiri tuntas itu, saya tuh ingat satu pujian kaitannya dengan pengharapan. Jadi barangkali untuk saudara-saudara yang masih sempat mengikuti satu pujian, ya, jadi ini ada satu pujian di suplemen dulu namanya, Kidung Pujian 54, itu lagunya, ini kaitannya dengan harapan loh ya, jadi saya senang juga dengan nyanyian ini. Penuh harapan cita yang luhur pada Tuhan, semoga Tuhan membimbing di jalan yang benar. Ku resapkan dalam hati segala kasih-Nya yang telah dilimpahkan padaku sepanjang masa. Ayat 2. Bimbingan tangan-Mu Tuhan sangat ku nantikan, berkat dan perlindungan-Mu sangat ku harapkan. Semoga semangat-Mu tinggal dalam hidupku, agar jiwa dan ragaku abdikan padamu. Jadi pengharapan itu menimbulkan semangat hidup. Mari kita bersama-sama bersatu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau senantiasa mendengarkan jeritan kami. Di dalam kami mempunyai kehausan akan firman-Mu. Terutama ya Allah, firman Allah yang senantiasa memberikan kepada kami santapan bagi jiwa kami. Berkenaan dengan apa yang dialami oleh seluruh umat manusia dan kami di dalamnya, firman Allah menyiram kami, supaya kami hidup berdasarkan pengharapan. Pengharapan yang berdasarkan iman, dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang mempunyai kasih yang kekal untuk kami. Berikanlah kepada kami ya Allah, kesediaan kami untuk menjalani hidup ini. Dijauhkanlah kami dari keputusasaan, dijauhkanlah dari kami ini kehidupan yang kehilangan semangat hidup, dan kehidupan yang begitu lemah. Biarlah kami boleh ceria, semangat. Karena kami percaya bahwa demikianilah juga yang bisa menghilangkan segala penderitaan ini, dan bahkan juga bisa mengusir sakit penyakit yang ada di tubuh kami. Oleh sebab itu ya Allah, terima kasih atas firman ini. Biarlah kami boleh menjalani hidup ini bersama-sama dengan keluarga kami, bersama-sama dengan segenap anggota jemaat, di mana kami menjadi anggota gereja, bersama-sama juga dengan gereja-gereja di seluruh dunia, bersama-sama juga dengan umat manusia seluruh dunia ini. Kami sadar ya Allah akan dosa dan kesalahan kami berkenaan dengan pengharapan ini. Mohon ampun ya Allah, karena kami itu hampir kehilangan pengharapan. Dan sering kami ini akan kehilangan iman kami kepadamu. Ampuni ya Allah, ampuni. Dan biarlah kami boleh menjalani hidup ini di bawah naungan dan berkat-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, bersama-sama kita di dalam hati itu merindukan berkat Allah, dan terimalah berkat Allah ini. Kasih Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus,
dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara kini dan selama-lamanya. Amin. Nah, demikianlah firman Tuhan, saudara-saudara, kiranya memberikan kepada kami kekuatan baru untuk menjalani hidup ini, karena memang kepastian kita untuk berakhir suasana ini, kita masih mempunyai keterbatasan untuk memastikan, tetapi kita ikuti berdasarkan pengharapan yang berdasarkan iman. Terima kasih.